Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, NIM 11181054. Di sini saya akan membawakan beberapa materi dari mata kuliah jaringan komputer. Berikut outline materi yang akan saya bawakan. Yang pertama, evolusi komputer. Kedua, evolusi dan jenis teknologi jaringan. Ketiga, kebutuhan koneksi internet. Keempat, topologi jaringan. Kelima, perangkat jaringan komputer. Keenam, media fisik jaringan. Dan yang terakhir, oscillator. Yang pertama, evolusi komputer. Generasi komputer dimulai dengan generasi pertama, yaitu tabung vakum, generasi kedua transistor, generasi ketiga sirkuit terintegrasi, dan yang terakhir generasi keempat mikroprosesor. Kita bahas generasi pertama, yaitu tabung vakum. Dimulai pada tahun 1946 sampai 1959. Komputer pertama ini bernama ENIAC atau Electronic Numerical Integrator dan komputer yang diciptakan oleh Mouchel and Escher. Tidak menggunakan bahasa komputer sepopuler seperti sekarang, ENIAC sendiri pada waktu ini menggunakan bahasa mesin, di mana fungsinya menyelesaikan persamaan-persamaan matematika. Generasi kedua, yaitu transistor, pada tahun 1959 sampai 1965. Keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil. Dengan bentuk minimalis dari transistor, komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Kemudian, bahasa pemrograman mulai digunakan, seperti contohnya COBOL dan Fortran. Teknologi penyimpanan memori juga berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. Kemudian generasi ketiga, yaitu sirkuit terintegrasi, yaitu pada tahun 1965 sampai 1971. Komputer pada generasi ketiga ini menggunakan teknologi integrated circuit atau ICS. Namun komponen-komponen transistor masih dipakai untuk membantu kinerja generasi ini. Selama periode ini, perangkat mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Generasi ketiga juga sudah dilengkapi dengan sistem operasi. Generasi yang terakhir, yaitu mikroprosesor, bermula pada tahun 1971 sampai sekarang. Di periode ini, prosesor mikro mulai diperkenalkan. Saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil, prosesor pertama Intel 404 chip mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Saat periode inilah istilah personal komputer atau PC mulai digunakan. Dengan teknologi yang lebih maju, generasi keempat menjadi tonggak awal pembangunan internet. Yang kedua, evolusi dan jenis teknologi jaringan. Jadi, apa itu jaringan? Jaringan adalah sebuah telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Kemudian, kapan dibutuhkannya jaringan? Yaitu di saat komputer semakin banyak, maka banyak pula data yang dibutuhkan oleh komputer lain untuk diolah bersama-sama. Kemudian solusinya adalah dengan jaringan agar komputer satu dengan yang lain dapat terhubung dengan mudah dan efisien. Kemudian jenis teknologi jaringan. Yang pertama, LAN atau bisa kita sebut Local Area Network, yaitu internet dengan cangkupan wilayah lokal seperti antar gedung, antar ruangan. Adapun ciri-cirinya seperti berikut, yaitu pertama, beroperasi pada area yang terbatas. Kedua, kecepatan transfer data yang terbatas. Ketiga, kendali jaringan di bawah administrasi lokal. Kemudian, jenis teknologi jaringan MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu internet dengan cangkupan luas yang lebih dibandingkan LAN, di mana cangkupannya berkisar antara 10 km hingga 50 km. Seperti menghubungkan antar kantor dalam satu kota ataupun pabrik dengan satu kantor pusat sebagai pusatnya. Di mana ciri-cirinya seperti meliputi wilayah yang lebih luas, kecepatan transfer data lebih cepat dari LAN, dan yang terakhir membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa oleh operator. Dan yang terakhir yaitu adalah WAN atau Wide Area Network, adalah sebuah jaringan yang memiliki jarak yang sangat luas karena radiusnya mencakup sebuah negara dan benua. WAN menggunakan sarana fasilitas transmisi seperti telepon, kabel bawah laut, ataupun satelit, di mana ciri-cirinya seperti meliputi wilayah yang lebih luas seperti provinsi, negara, bahkan melintasi sampai daerah geografik atau dunia.
Kemudian menggunakan media transmisi yang berbeda dari LAN maupun MAN. Dan yang terakhir yaitu data transfer rate jauh lebih rendah. Yang ketiga, kebutuhan koneksi internet. Untuk terhubung ke internet, maka diperlukan beberapa hal berikut seperti komputer atau PC, modem atau saluran telepon, dan akun dengan Internet Service Provider atau ISP. Kemudian, adapun perangkat keras lainnya seperti access point, kabel jaringan, server, router, dan wireless network adapter. Kemudian, berikut beberapa aplikasi yang bisa kita akses setelah terhubung internet seperti email, website, file transfer, chatting, hingga remote komputer. Yang keempat, topologi jaringan. Berikut macam-macam topologi jaringan: ring, star, bus, mesh, hingga tree. Topologi jaringan ring, yaitu topologi ring atau bisa disebut topologi cincin. Topologi ini merupakan jaringan komputer yang dihubungkan dengan komputer lain yang bentuknya seperti cincin. Jenis topologi ini memanfaatkan LAN card supaya setiap komputer bisa terkoneksikan. Yang kedua, topologi jaringan bus, yaitu topologi yang begitu sederhana dibanding topologi jaringan lainnya. Umumnya, topologi ini diterapkan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi ini menggunakan kabel koaksial sepanjang node klien dan konektor. Yang ketiga, topologi jaringan star. Topologi star merupakan topologi jaringan yang berbentuk bintang, di mana jaringan ini umumnya memakai hub dan switch untuk mengkoneksikan antar klien. Topologi ini banyak digunakan karena menyimpan banyak kelebihan dibanding jenis topologi jaringan lainnya. Kemudian topologi jaringan mesh, yaitu topologi yang bisa dipakai untuk rute banyak di jaringan yang digunakan. Jaringan di topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga pengiriman data lebih cepat tanpa memakai hub ataupun switch. Dan yang terakhir, topologi jaringan tree, disebut juga topologi pohon. Jenis topologi ini merupakan gabungan antara topologi bus dan juga topologi star. Jenis topologinya dipakai untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat berbeda. Yang kelima, perangkat jaringan komputer. Perangkat jaringan komputer. Perangkat keras jaringan komputer merupakan perangkat yang digunakan untuk mencapai tujuan dari fungsi jaringan komputer itu sendiri, seperti berbagai sumber daya, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Perangkat keras yang dibutuhkan untuk membangun sebuah jaringan komputer yaitu seperti yang pertama, file server, kedua, workstation, ketiga, konsentrator atau hubs, keempat, network interface card, yang kelima, repeaters, yang keenam, bridge, dan yang terakhir, router. File server adalah sebuah komputer terpasang ke jaringan yang memiliki tujuan utama menyediakan lokasi untuk akses disk berbagi, yaitu berbagi penyimpanan file komputer seperti dokumen, file suara, foto, video, atau film, gambar database, dan lain-lain, yang dapat diakses oleh workstation yang melekat pada jaringan komputer. Workstation adalah komputer yang memanfaatkan jaringan untuk menghubungkan komputer tersebut dengan komputer lain atau komputer tersebut dengan server. Sebuah workstation minimal mempunyai kartu jaringan, aplikasi jaringan, kabel untuk menghubungkan ke jaringan. Biasanya, sebuah workstation tidak begitu membutuhkan floppy karena data yang ingin disimpan bisa dan dapat diletakkan di file server. Konsentrator atau hub. Hub merupakan salah satu perangkat jaringan yang bertugas mengubah sinyal transmisi jaringan, di mana hal tersebut dimaksudkan agar kedua komputer atau lebih dapat saling terhubung. Sebuah perangkat yang menyatukan kabel-kabel network dari tiap-tiap workstation, server, atau perangkat lain. NIC atau Network Interface Card adalah sebuah perangkat elektronik yang dibuat pada sebuah papan PCB yang akan melakukan konversi sinyal sehingga sebuah workstation bisa mengirim dan menerima data dalam jaringan. Repeaters adalah sebuah perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi dari server agar perangkat lain bisa terhubung. Cara kerja repeater itu sendiri adalah dengan menerima sinyal dari server, kemudian memancarkannya kembali dengan jangkauan yang lebih luas dan kuat.
Dengan kata lain, sinyal yang lemah dapat dipancarkan kembali menjadi sinyal yang lebih kuat dan luas. Kemudian bridge merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas suatu jaringan sekaligus membuat sebuah segmen jaringan. Cara kerja bridge yaitu mengenali alamat MAC atau MAC yang mentransmisi sebuah data ke jaringan. Kemudian bridge akan membuat tabel internal secara otomatis, di mana tabel ini dapat menentukan segmen mana yang akan di routing maupun yang akan difilter. Kemudian routers merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga data dapat dikirim dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Dengan menggunakan router, kita bisa menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Contoh, dengan 192.168.2.0 atau 24 dapat terhubung dengan jaringan 200.200.200.200 atau 24. Yang keenam, media fisik jaringan. Yang pertama seperti koaksial. Kabel koaksial adalah kabel dua konduktor yang mana satu konduktor berada di rongga luar mengelilingi satu konduktor tunggal yang dipisahkan oleh bahan isolator. Kabel jenis ini memiliki impedansi transmisi yang konstan serta tidak menghasilkan medan magnet sehingga cocok untuk mentransmisikan sinyal frekuensi tinggi. Kemudian dipakai pada teknologi bus. Kemudian twisted pair. Twisted pair pada dasarnya merupakan sepasang kabel tembaga yang diputar bersama-sama berbentuk spiral dan dibungkus dengan lapisan plastik. Twisted pair kabel ini pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kabel UTP dan kabel STP. Diameter twisted pair sekitar 0,4 mm hingga 0,8 mm. Kemudian fiber optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik halus yang dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lainnya. Sumber cahayanya dapat berupa sinar laser ataupun sinar LED. Diameter kabel serat optik sekitar 120 mikrometer. Kemudian wireless adalah media yang menggunakan sistem gelombang elektromagnetik dalam mentransmisikan informasi dari pengirim ke penerima tanpa ada perangkat fisik yang menuntunnya. Contohnya seperti frekuensi radio, gelombang mikro atau microwave, inframerah, dan satelit. Yang ketujuh, OSI layer. Jadi pertama, apa itu OSI layer? Jadi OSI adalah sebuah model referensi dalam bentuk kerangka kerja konseptual yang mendefinisikan standar koneksi untuk perangkat komputer dalam vendor dan pengembang sehingga produk atau perangkat lunak yang diproduksi dapat dibuat sendiri. Lapisan OSI sebagai sistem yang dimana semua jenis paket data atau bit dapat pergi dari server ke komputer klien sebagai jaringan dengan proses dalam jaringan komputer terhubung ke lapisan OSI. Adapun lapisan yang pertama seperti physical layer, yaitu bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Lapisan fisikal ini menentukan spesifikasi koneksi fisik jaringan komputer antara lain. Pertama, tipe kabel, kedua tipe konektor, ketiga hubungan pin konektor dengan kabel, dan yang terakhir tipe interface suatu peralatan jaringan komputer. Kemudian data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras, seperti halnya media access control address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Kemudian, network layer merupakan sistem logik yang sangat erat kaitannya dengan proses transmisi data karena menghubungkan komputer ke dalam berbagai jaringan-jaringan yang sudah ada. MAC address juga memiliki peran penting dalam lapisan ini, bersamaan dengan pendefinisian dari IP address. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.